Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini kita akan membahas latihan soal ya. Ada 5 soal sekaligus pembahasannya pada materi usaha dan energi. Langsung kita menuju soal yang pertama. Sebuah benda masanya 20 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Suatu gaya bekerja melawan arah gerak benda tersebut. Kecepatan benda menjadi 2 meter per sekon setelah 10 meter. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah jadi di sini kondisi ataupun bendanya memiliki kecepatan ya. Jadi kita akan menggunakan konsep hubungan antara usaha dengan energi kinetik ya, karena ada kecepatan. Bagaimana hubungannya? Bahwa usaha adalah W sama dengan delta EK. Perubahan energi kinetik. Kenapa perubahan? Karena sebelum dikenai gaya dan setelah dikenai gaya, kecepatannya akan berubah. Berarti nanti ada perubahan energi kinetik di sini. F kali S. Kenapa F-nya negatif? Ini menandakan bahwa gerakan ataupun arah gaya itu melawan dari arah gerakan benda. Makanya negatif. Dikalikan besarnya perpindahan sama dengan energi kinetik akhir ketika kecepatan benda itu 2 ya di sini. Dan energi kinetik awal ketika kecepatannya 5 meter per sekon. 5 meter per sekon. Kita jabarkan lagi bahwa EK kan setengah V kuadrat. Oke, kita tuliskan di sini. Kita sederhanakan, setengah M-nya kita keluarkan, tinggal V akhir kurangi V awal ya, kuadratkan. Kita masukkan nilai yang diketahui. F ini yang akan kita cari. S adalah di situ ada ini 10 nilainya. Setengah kali M-nya 20. Nanti masukkan saja, V akhirnya 2, V awalnya 5. Kita selesaikan. Di sini 20 bagi 2 jadinya 10 ya. 2 kuadrat jadi 4, 5 kuadrat jadi 25. Di ruas kiri ada 10, di ruas kanan ada 10. Kita hilangkan saja coret. Berarti minus F sama dengan minus 21 ya. Berarti F-nya sama dengan 21 Newton. Inilah besar gaya yang melawan atau yang menghambat gerakan benda, 21 Newton. Masuk ke nomor 2. Jadi gaya sebesar 8 Newton melakukan usaha sebesar 4 Joule untuk perpindahan sejauh 100 cm, atau kalau kita konversikan ke meter jadinya 1 meter ya. Maka sudut apit gaya terhadap perpindahan adalah, kita gunakan konsep usaha bahwa W sama dengan besarnya F dikalikan besarnya perpindahan dikalikan cos theta ya. Theta adalah sudut apit antara gaya dan perpindahan. Kita akan mencari besar theta ini. Masukkan nilai yang diketahui. Usahanya adalah 4, F-nya 8, S-nya 1 meter ya. Kita pakai satuan meter. Kalikan cos theta. Kita sederhanakan. Jadi 4/8 karena 8-nya pindah ruas, karena perkalian jadi dibagi. Kita sederhanakan lagi, jadi cos theta sama dengan 4/8 sama aja setengah ya, setengah. Bagi teman-teman yang sudah hafal sudut istimewa, maka pasti tahu nilainya berapa, karena cos yang nilainya setengah adalah, sudah hafal. Tapi kalau yang belum hafal, kita bisa pakai cara ini nih. Pakai kalkulator bisa. Jadi theta sama dengan inverse cos, kemudian kita ketikkan setengah, atau kalau di kalkulator pencet aja tombol yang tulisannya cos minus 1 ya, dikalikan setengah atau 0,5, nanti ketemu nilainya dari theta ini adalah 60 derajat. Inilah sudut apit antara gaya dan perpindahannya, 60 derajat. Oke, lanjut. Nomor 3, sebuah benda bermassa 8 kg sekarang dikenai suatu gaya horizontal sehingga bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, menempuh suatu lintasan sepanjang 12 meter. Jika pada keadaan awal benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka besar usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, jadi benda awalnya bergerak dengan kecepatan 2 ya, 2, kemudian diberi gaya sehingga tambah cepat jadi 5 meter per sekon. Kita akan menentukan besarnya usaha dengan cara apa? Dengan hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik, W sama delta EK. Di mana delta EK adalah EK akhir kurangi EK awal. W sama dengan setengah MV akhir kuadrat kurangi setengah MV awal kuadrat
Kita sederhanakan lagi, setengah M-nya kita keluarkan, tinggal sisa di sini V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Masukkan nilai yang diketahui, V sama dengan setengah M-nya 8, V akhirnya awalnya 2, jangan salah ya, sini awalnya 2, akhirnya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, jadi 8 bagi 2, 4, ini 25 kurangi 4, atau 4 dikali 21, jadi ketemunya adalah 84 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 84 Joule. Kita masuk ke nomor 4. Jadi di sini seorang murid menaiki tangga menuju lantai 3. Ketinggian lantai 3 itu 15 meter dan ditempuh dalam waktu 70 sekon. Jika massa murid tersebut adalah 70 kg, maka besar daya rata-rata yang dikeluarkan oleh murid adalah berapa? Oke, kita gunakan konsep daya ya, bahwa daya itu kan P sama dengan usaha dibagi waktunya. Atau karena W adalah F kali S, berarti kita jabarkan jadi W sama dengan F kali S. F di sini tidak lain adalah besarnya sama dengan gaya gravitasi ya, maka dituliskan M kali G. M itu masanya murid itu, kemudian G percepatan gravitasinya. Di sini S kan perpindahan, sementara kalau murid naik lantai ketiga itu kan perpindahannya ke arah vertikal, makanya kita bisa gantikan S ini dengan H ini ya. Nah, dibagi waktu, masukkan nilainya. M-nya 70, G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat, H-nya adalah 15 meter. Dalam waktu berapa? 70 sekon. Udah. Ini 70-nya kita coret, hilangkan, tinggal 10 kali 15, berarti 150 Joule per sekon. Artinya apa? Jadi dalam 1 sekon, murid ini itu mengeluarkan energi sebesar 150 Joule ya. Ini arti dari daya, atau sering juga dituliskan satuannya itu adalah watt ya. Jadi satuan daya bisa pakai Joule per sekon atau bisa pakai watt. Lanjut nomor terakhir, nomor 5. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 45 meter dari atas tanah. Jika massa bendanya itu 4 kg, maka besar kecepatan benda sesaat sebelum menumbuk tanah. Oke, di sini kita bisa menggunakan konsep kekekalan energi mekanik. Kenapa? Karena di sini yang bekerja hanyalah gaya gravitasi ya, yang menyebabkan bendanya turun ke bawah. Oke, berarti kita gunakan energi mekanik awal saat dilepaskan dari ketinggian tanpa kecepatan awal atau jatuh bebas, sama dengan energi mekanik akhir ya, ini sesaat sebelum menumpuk tanah. Kita jabarkan bahwa EM itu kan EK tambah EP ya, atau energi potensial tambah energi kinetik. Ini sudah energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. EP awal itu ada nilainya karena memiliki ketinggian. Kalau EK awal, jadi awalnya benda tidak memiliki kecepatan ya, jadi kita langsung saja menuliskan EK awalnya adalah 0. Di akhir, sesaat sebelum menumpuk tanah, benda tersebut tidak memiliki ketinggian, makanya kita anggap EP nya itu 0, sementara punya energi kinetik akhir. Sudah kita teruskan di sini, EP awal adalah M kalikan G kali H, EK adalah setengah MV kuadrat. Di sini ada M, kita hilangkan M-nya, masukkan nilainya. G adalah kita anggap 10, hanya 45 meter, setengah V kuadrat. Akhir V ketika sesaat sebelum menumpuk tanah ya di sini. 45 kali 10, kemudian dikalikan 2 jadinya 900, sama dengan V akhir kuadrat. Maka V akhir nilainya adalah 30 meter per sekon. Inilah kecepatan benda sesaat sebelum menumpuk tanah. Itu teman-teman pembahasan 5 soal berkaitan dengan materi usaha dan energi. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep usaha dan energi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.